Ya elah, cantik. Dulu sempet sih ngejar-ngejar dia hampir tiap tahun. Jadi tiap tahun tiap tahun cerita sedikit ya. Itu tiap ngejar tahun. apa lu nggak tahu ini ya? Apa ditolak Tapi gitu? gini, gue nembak lewat SMS di kakek gue, di HP-nya kakek gue, jadi kayak masih SMS-an doang gitu. Jadi jawabannya kakek lu tahu dong. Bisa dikatakan kayak gitu. Disitulah awal mula kita menyentuhkan lamaran, terus hitung-hitungan nih. Nah, kan gue kaget, Pak. Kan sebagai cowok kayak, wah gila serius ini. Saat itu juga terus hitung-hitungan segala macam. Wih, kan cuma ngobrol doang gitu. Terus ditembak anggaran. Waduh, aku gini. Tapi kayak terus sempat lihat, wih, anggarannya lumayan juga ya. Selamat pagi, Bimo. Selamat pagi, Pak Budi. Gimana? Gimana hari-hari lo nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke saja. Are you happy today? I'm so happy. Hai. Wow. Oke. Beb, gue pengen Gimana? cerita-cerita dong ya. Oke, Lu cerita-cerita ya. Boleh. Mungkin ini personal lah, soal cewek. Waduh, oke boleh. Lu punya cewek gak sih? Punya dong, tunangan apalagi sekarang. Sudah. Wow, congratulations. Terima kasih, Pak. Rencananya kapan tuh? Ya insya Allah sih tahun ini. Ya semoga disegerakan lah gitu sambil nabung-nabung lah ya gitu. Wah, seru banget ya. Gitu. Udah mau married guys ya Iya, kan? guys. Gua kira lu jomblo lo. Loh, jangan Pok, ini Pok, lihat tuh. Ini guys. Oke. Ada yang gini nih di sini nih. Oke. Lo deskripsiin dong cewek lu tuh kayak gimana sih? Waduh, cewek gue Pok ya. Cewek gue tuh cantik, asli cantik banget. Ya elah, cantik. Ya, sejujurnya emang cantik. Dalam arti cantik itu kan relatif ya. Jadi banyak versi orang menganggap bahwa fisik itu adalah cantik. Tapi kalau menurutku dia aware sama gue aja udah cantik menurut gue, versi gue sendiri gitu loh. Jadi apa ya? Dia banyak sih cantiknya. Cantik dari hatinya, cantik dari perkataannya, perilakunya, semuanya tuh gila sih. Itu perfect gitu. Itu sih. Apa yang buat lo jatuh cinta sama dia? Yang buat jatuh cinta sama dia. Jadi gini Pak, sedikit pengalaman cerita ya. Oke. Jadi kebetulan cewek gue ini teman SMP gue, teman kecil. Terus ya dulu sempet sih ngejar-ngejar dia hampir tiap tahun. Jadi tiap tahun cerita sedikit ya. Itu ngejar apa lu nggak tahu ini ya? Apa ditolak Tapi gitu? gini, lucunya tuh kalau dulu zaman SMP sekitar tahun 2010, 2013 kan sampai 2013. Jadi tiap tahun aku tuh nembak Pok, tapi tanpa ada yang namanya pendekatan. Dan nggak tahu ini mungkin namanya jodoh ya. Jadi kita dipertemukan itu hampir tiap kelas itu, jadi kita bareng terus, tapi kita nggak ngerti bahwa akhirnya sampai sekarang tuh sama dia gitu. Jadi ya itu sedikit cerita aja. Jadi kayak kalau diinget-inget itu lucu juga gitu. Tiap habis lulus kenaikan kelas, habis lulus ini, gue nembak lewat SMS di kakek gue, di HP-nya kakek gue. Jadi kayak masih SMS-an doang gitu. Jadi jawabannya kakek lo tahu dong. Bisa dikatakan kayak gitu. Tapi kayaknya dulu sih kayak gini. Jadi kayak tiap kali SMS atau apa gitu, mesti langsung aku hapus. Aku hapus, langsung hapus gitu. Tapi masih ingat gitu momennya kayak gimana gitu. Jawabannya apa waktu itu, Bro? Jawabannya nggak ada jawaban. Berarti kan kalau dulu kan masih apa ya, kalau misalnya SMP, kisah cinta SMP itu kan lebih ke cinta monyet ya. Jadi kayak ya sudah gitu loh, kayak nembak WA, aku suka kamu, mau nggak jadi pacarku? Bilang temenan aja, oke, ya sudah lah. Tapi nggak intens kayak gitu, enggak. Tapi kayak ya masih inget banget itu kayak waktu kenaikan kelas kayak mau
kenaikan kelas lah gitu loh. Lebih tepatnya kayak gitu. Gila. Jadi kira-kira berapa SMS penolakan yang lo terima itu? Penolakan pokoknya setahun sekali ya, jadi kayak ya 3 kali, jadi setahun sekali, jadi selama masa SMP ya 3 tahun kan, berarti ya 3 kali penolakan gitu, dan akhirnya You get her gokil ya? Iya dong, pasti dong, perjuangan Pok, ini Pok, gila. Dan lo udah berapa lama sama dia sekarang? Kalau sekarang pacaran ya? hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, betul. Oke. Kalau lo nih ya lagi ngerasa sulit dan capek pokoknya gitu ya. Pokoknya lo ngerasa diri lo lagi nggak nyaman. Lo lebih baik milih sendiri sama teman-teman atau lo malah cari cewek lo? Kalau aku pribadi Pok ya, kan istilahnya kita ada porsi masing-masing lah ya. Jadi kayak tergantung, kalau misalnya aku lagi bete sama cewek gue, aku ya sama teman-teman. Kalau misalnya aku lagi capek kerja atau kayak gimana, aku ya sama cewek gue gitu loh. Jadi kayak lebih fleksibel aja sih gitu. Jadi kalau untuk capek ya udah sih, sebisa mungkin aku bangun hubungan yang sehat menurutku gitu. Terus apa yang buat lo mutusin untuk oke deh, gue pengen bangun keluarga sama dia? Wadah, ini gini sih Pak. Ya kayak apa ya? Yang membuat memutuskan untuk wah ini cewek ini harus gue nikahin nih gitu, harus ya itu tuh perjuangan gue dari nol lah, kasarnya kayak dari orok dari orok, maksudnya dari kecil kan, dari SMP kayak gue sudah suka dari awal, tapi kayak banyak penolakan segala macam. Terus sekarang udah gede, udah dewasa, udah punya apa ya pandangan-pandangan ke depan, terus ada rencana untuk berkeluarga segala macam, itu juga apa itu namanya memantapkanku, karena aku sendiri juga takut kalau misalnya dia diambil orang. Wow. Pernah nggak sih lo mikirin itu? Mikirin Pernah apa nggak? ini? Sekilas. Mikirin Ini hidup kalau nggak orang ada gitu. dia atau Apa? Gimana? lo Oh, tiba-tiba waktu- sekilas lo mikirin Jadi tiba-tiba gini nggak ada dia atau dia udah nggak ada di depan lo ya lah gitu? Jadi kayak waktu ya, terutama kayak pas kerja gitu ya, kayak kerja kan, kayak kerja di lapangan kan, ya pastinya kangen kayak gitu, sekilas kayak, ya alhamdulillah kayak kita itu intens chat gitu loh, komunikasi terus, kita di waktu senggang juga kita sempetin ngabarin, kalau misalnya waktu senggangnya agak lama ya, kita sempetin video callan juga gitu, jadi pasti selalu inget doi sih gitu. Lo pernah ngebayangin nggak misalkan tiba-tiba oh dia udah nggak ada gitu? Pernah nggak ada rasa ketakutan itu nggak? Jelas itu pasti Pak, karena waduh nggak bisa diungkapin kata-kata itu Pak. Itu kalau misalnya kehilangan tuh ya pasti ya Bang, istilah kita nggak ada kabar sehari aja udah takut, apalagi kehilangan yang kayak gitu. Jadi kayak aku belum ini sih, nggak tahu nanti kayak misal chaos atau kayak gimana, mungkin ya jelas lah gitu loh, bakal chaos banget lah gitu sih, nggak masih nggak boleh coba. Oke. Ceritain dong waktu pas lo ngelamar dia. Oke, pas ngelamar ya. Jadi lamaran pada umumnya ya. Jadi apa ya, cowok datang ke rumahnya, tapi kan itu juga ada prosesi-prosesi, adalah tradisi-tradisi keluarga kan kayak gitu. Jadi normal aja, kita seragaman, baju seragam, terus dua keluarga ketemu, terus apa itu namanya, bawa seserahan apa yang dia minta, terus bawa apa sih istilahnya itu kayak cincin, apa sih, cincin tunangannya itu kayak gitu. Jadi ya itu sih momen yang apa ya, kadang sempat satu juga ada momen yang bikin aku geli, tapi bukan geli yang kayak gimana ya, maksudnya aku baru pertama kali juga kayak romantis banget gitu sama dia, jadi kayak mengungkapkan perasaannya di depan orang banyak gitu, wajah kayak
Gila. Lu masih inget gak apaan itu Ya, pernyataannya? malu kok. Ya lebih kayak apa sih namanya ya, mengungkapkan isi perasaannya. Jadi kayak aku suka sama kamu, terus aku mengungkapkan bahwa aku serius sama dia, terus dia juga mau nggak jadi pendamping hidupku, gak hanya pendamping istriku, kayak gitu. Terus dia jawab bersedia sambil nangis haru lah, kayak anjir nih cewek gila kayak gitu sih. Pas ngelamar lo lagi berdua gimana? Apa? Ingat nggak? Pas lo ngelamar waktu saat berdua itu kan tadi proses ngelamar ya, sama keluarga kan. Nah. Tapi ketika lo memutuskan berdua, yuk kita tunangan atau kita nikah, itu di mana atau? Oh gini, itu juga ada satu kafe ternama di Surabaya. Kita sebut saja Tit. Gitu. Kita ngobrol deep talk nih, Pak. Anak-anak muda zaman sekarang tuh deep talk, Pak. Deep talk gitu. Jadi apa itu namanya, di salah satu kafe di Surabaya di daerah Beratang, kita itu ya sudah emang merencanakan kan. Jadi ya sudah kapan, ayo gitu. Terus tarik tanggal segala macam. Nah, disitulah awal mula kita menyentuhkan lamaran, terus hitung-hitungan nih. Nah, kan gue kaget, Pak. Kan sebagai cowok kayak, wah gila serius ini. Saat itu juga terus hitung-hitungan segala macam. Wih, kan cuma ngobrol doang gitu. Terus ditembak anggaran. Waduh, aku gini. Tapi kayak ya sudahlah, tidak apa-apa, kita ikutin aja, ya itu kan doa, bagian dari doa. Tapi ya udahlah, ayo itu segala macam. Udah sih ngobrol segala macam sama keluarga segala macam. Oke lah, enggak masalah. Set. Terus sempat lihat, wih, anggarannya lumayan juga ya. Anggarannya wow gede kali. tapi ya sudahlah ya. Akhirnya itulah yang memotivasiku untuk terus bekerja keras, kerja terus sebagai kuda lah. Tenanglah, Bang bersedia kok untuk mengerjakan ini. By the way, jangan by the way, cewek lo kerja apa? Kerja ngajar, Pak. Okay. Ngajar sebagai guru di salah satu SMK negeri di Surabaya. Dia guru honorer ya, honorer untuk sekarang ini, dan sedang mengikuti kayak jenjang karir yang lebih naik lah. Apa sih itu, lupa aku namanya, P3K kalau nggak salah, ya itu kayak gitu sih. Oke. Nah, ada nggak sih yang lo khawatirin menjelang pernikahan lo nih? Yang aku khawatirin, sebenarnya yang aku khawatirin diriku sendiri sih, Pok. Jujur-jujuran aja. Kenapa lo khawatirin apa sih? Lo yakin apa enggak atau gimana sih? Ya maksudnya kayak lebih ke anjir, gue ini mau nikah ya, kayak gitu. Gue sudah mempersiapkan ini semua kan ya, gitu. Kayak memantapkan diri sih lebih, dan memantaskan diri ya, maksudnya ya kadang ya gitu deh, ya bisa diungkapin dengan kata-kata gitu. Gue pikir cowok tuh nggak khawatir kalau mau nikah. Biasanya kan cuma perempuan yang mikir, ya khawatir banyak. Jelas khawatir, Pok. Khawatir ya? Cowok tuh khawatir ya? Khawatir juga, Pok. Gila. Yang aku khawatir itu sebenarnya gini sih, lebih ke nanti after married ya, terutama kayak anjir, ini nanti gue kasih makan apa, terus tinggal di mana, terus gue belanjanya kayak gimana, kan gitu. Jadi kayak ya lebih ke situ sih, bukan ke acara yang pernikahannya, yang resepsi yang kayak gitu. Aku nggak mikirin itu sih, lebih ke santai-santai aja gitu. Terus gambaran keluarga lo nanti seperti apa? Wah, kalau gambaran keluarga besok ya sama doi nih ya, wih gila sih. Pastinya ya, Pak, ya pasti kan dalam suatu hubungan rumah tangga itu pasti punya tujuan kan, punya tujuan pernikahan itu mau dibawa kemana. Cuma kunciku yang selalu aku pegang teguh samanya doiku ini adalah ingin punya keluarga yang bahagia. Udah, itu aja. Sesederhana itu udah. Nanti, bahagia versi kalian berdua apa sih? Bahagia versi kita berdua itu kita sampai tua itu masih ada komunikasi. Itu kok. Yang kita harus terus cerita, ngobrol, ngalor ngidul, yang istilahnya kayak ya aku mau hari tua gue itu
sama lo ya udah ngobrol apapun itu, entah nanti kita ngobrol di masa muda kita atau nanti mikirin anak-anak kita, ya maksudnya kita saling kerjasama sih kayak gitu. Karena kuncinya rumah tangga kalau nggak salah ya komunikasi dan kerjasama aja sih gitu loh, biar menimbulkan keluarga yang bahagia kan kayak gitu. Rencananya lo pengen punya anak atau enggak? Jelas kok itu punya anak ya, apa itu ya, ya kalau misalnya dibeli ya alhamdulillah kita jaga, kita rawat sampai besar kan kayak gitu. Kalau enggak pun kita nggak masalah gitu. Kalau misalnya Tuhan berkehendak lain ya kayak gitu. Yang penting aku sama kamu udah gitu aja kayak gitu. Lo mau cewek lo stay di rumah nanti kalau udah nikah atau it's okay kalau dia mau tetap kerja? Kalau untuk cewek gue, aku beri kebebasan kok. Aku berikan ke dia kebebasan, kamu mau di rumah aja silakan, kamu berkarir mau silakan. Pokoknya yang penting kamu tahu tanggung jawabmu sebagai istri itu apa, kayak gitu. Lebih fleksibel aja sih ya. Karena aku nggak sedang yang strike yang kayak ya sorry ya, aku bilang strike itu karena yang harus di rumah lah. Itu tuh kayak jadul banget gitu loh, Pak. Jadi kayak yang modern sekarang itu kan ya cewek juga kerja nggak masalah, dan aku tidak mempermasalahkan kamu kerja terus aku kerja ya nggak masalah gitu, bisa diomongin baik-baik lah gitu. Kebahagiaan apa yang lo nantikan ketika lo udah nikah? Kebahagiaan apa? Yang lo nggak sabar, gue pengen ngerasain ini nih gitu. Yang jujur pengen aja gue lo, nggak rasain, apa-apa lo. Iya gini Pak, kalau misalnya untuk yang kebahagiaan aku nanti ya, yang aku nanti itu adalah nanti ada kecil-kecil Pak, ada kecil-kecil terus kita lagi ngapa-ngapain atau ngapa-ngapain dalam konteks apa ya, rumah tangga nih ya, maksudnya bangun pagi, terus apa ya masakin dan segala macam, terus ada apa itu namanya keseruan-keseruan itulah kayak gitu loh. Dan ada kita lagi masak mungkin terus direcokin anak-anak kayak gitu, itu sing yang aku nantikan banget gitu. Oke. Terakhir nih, gimana lo ingin mengakhiri masa lajang lo? Maksudnya gimana nih Pak, masa lajang? Ya maksudnya, lo gimana pengen mengakhiri masa lajang lo gitu loh? Sebelum lo nikah tuh lo pengen akhir masa lo belum nikahnya tuh lo pengen kayak pengen gimana? Ngapain gitu? Iya, atau pengennya gue udah selesai nih. Atau lo ngerasa udah selesai atau lo malah belum ngerasa selesai? Wah ini biar berat lo siap gitu. masuk jadi seorang suami, kan beda lagi tuh transisi. Sebenarnya gini sih, kasaran ya, bukan kasar aja ya, kayak telat nakal ya juga enggak, telat nakal ya enggak. Tapi kayak ada sesuatu yang kayak masih pengen kayak traveling sendiri kayak gitu. Tapi gini sih, aku pernah komunikasi sama doiku kalau misalnya besok itu ya aku pengen traveling tapi sama doiku kayak gitu. Jadi nggak sendiri lagi. Jadi itu yang memotivasi, dan ternyata doi juga sedang traveling. Jadi cocok lah gitu. Oke. Ini dong kasih pesan buat cewek lo. Waduh, cewekku ya. Pok, gue kayak romantis, Pok. Nggak harus romantis, kan? Nggak harus romantis, Pok ya. Ya, untuk Rizky Devi Khori Ayuni, cewekku. I love you, aku sayang kamu. Tetap jadi Devi yang aku kenal, tetap jadi pribadi yang aku kenal. Terus, ya besok jadi istri yang berbakti sama suami kan kayak gitu. Itu aja sih pesanku. Thank you, Gitu. Bimo. Oke, thank you.